India? Salah, India, iya. Jadi tahun lalu India ini melewati Cina 1,4 M50, 1 M 450 penduduk. Dan orang India itu ternyata kalau dari statistik Pak, nomor 2 yang paling banyak datang ke Bali. Menurut Bapak, apakah ada lokasi-lokasi yang menjebak? Beli mahal di situ, tau-taunya murah jualnya, Pak? Iya, jadi itu ada. Hmm. Jadi ada agent atau ada di Bali ini lebih banyak broker tradisional, broker agent langsung daripada yang punya kantor. Guru saya Pak Matius Yusuf bilang sekitar jam 7 properti di Bali. Artinya Pak? Jam 7 itu berarti kalau di posisi 7 kan di bawah sini ya Pak. Nah, ini jam 12 itu saatnya paling booming Pak. Ini kemungkinan sebelum politik, tahun politik 2029, 2028 kan sudah mulai slow. Akal sehat dimulai. Ferry, pendekar properti sakti. Yes, terima kasih Pak Atta for having me. Kenapa bro memilih nama pendekar properti sakti? Yes, jadi lengkapnya itu saya mulai branding itu tahun 2017-an. Waktu itu pakai brandnya ada Ferry Sang Pendekar Properti. Oh, Ferry Sang Pendekar Properti. Nah, jadi sangnya itu ada singkatannya, social planner, aktor, terus kemudian networker dan gadget mania. Itu sang. Terus pendekar itu penuh dedikasi berkarya. Properti itu profesional, persistent, integrity. Wow. Sejak tahun 2017 karena saya jam terbangnya sudah 10.000 jam, saya tambahin sakti. Jadi sakti itu ada singkatannya juga, sales, accomplish, knowledge experience, 10,000 hour involved. Jadi sang pendekar properti sakti. Waduh. Maksudnya jam tayang 10.000 jam? Pengalaman di bidang properti Pak. Saya start di properti itu setelah saya selesai dari tugas saya di engineering di Astra Honda Motor dulunya. Terus kemudian saya masuk dunia entertain. Saya sempat main film ada sekitar 16 judul, ada main iklan juga ada 9. Terus kemudian karena iklan, saya ditemukan dengan properti Pak. Waktu itu saya 2 kali dapat iklannya Agung Sedayu Group, Pantai Indah Kapuk, bareng Ibu Feni Rose. Waktu itu kaget juga karena biasanya audisi iklan casting itu kan susah Pak. Ini kok tiba-tiba dia melihat saya cocok terus habis proyek pertama habis Bukit Gading Mediterania 1, Bukit Gading Mediterania 2 juga pakai saya. Meskipun pasangan saya berubah di sana. Jadi kalau settingan di sana itu 1 anak cowok terus sama 1 istri. Jadi waktu BGM 1 sama BGM 2 itu beda. Dan kebetulannya waktu itu sempat kalau bisa dibilang dulu viral ya, karena rumah di BGM itu pertama kali rumah di PIK yang pakai lift. Sebelumnya belum ada. Jadi kita banyak syuting juga ada pakai liftnya juga, Pak. Jadi kalau mundur ke belakang juga, saya sebenarnya dapat dapat talenta dari Tuhan ternyata di bidangnya properti. Itu juga waktu itu pernah ikut Camp Sukses Jati, Pak. Jadi Camp Sukses Jati ini unik tentang finansial, bagaimana seorang bisa mencapai suksesnya secara maksimal. Terus kemudian ada role game-nya gitu. Ternyata saya dan kelompok saya waktu itu berdua sama coach saya, kayak koordinatornya, itu kita main game-nya menang. Dan ternyata menangnya karena properti. Karena waktu itu kita investnya suruh milih. Ada invest di saham, invest di emas, invest di falas, invest di properti, invest di lain-lain gitu. Jadi akhirnya karena menang itu, malah uniknya teman pasangan saya langsung selesai pulang Camp Sukses Jati itu langsung bakar kapal pindah ke properti Pak. Kalau coach saya juga ini kan coachnya hebat karena dia dari action coach. Terus kemudian dia ternyata masuk jadi developer. Kalau saya menunggu timing yang tepat waktu itu. Jadi masih berpikir, wah saya sebelumnya dari engineering gitu kan, mechanical engineering, kebetulan background saya S1-nya kan dari ITS Surabaya Pak. Jadi saya sempat kerja di Astra Honda Motor setelah saya selesai kuliah. Dan saya bersyukur sekali karena belajar banyak hal, terutama manajemen di Astra Group. Jadi akhirnya setelah saya memutuskan untuk
keluar dari engineering, dari Asta Group itu gara-gara acara film Pak, acara TV gitu. Saya ditawari Pak. Itu tahun berapa? Itu 2012. Oh, 2012. Saya ditawari Pak Helmi Yahya. Fed mau ikut nggak? Ini ada acara baru namanya Pilih-Pilih Mantu. Itu penggantinya penghuni terakhir. Kebetulan karena waktu itu saya masih single dan sayangnya saya sampai hari ini juga masih single. Terlalu banyak pilihan mungkin, Pak. Oke. Ya itu satu yang menarik. Saya waktu itu berpikir wah ini tantangan juga nih. Pak Helmi, saya tahu Raja Kuis, pasti bagus. Bisa ngangkat gitu kan. Terus akhirnya ditawari, Fed ini saya cariin ke 8 kota. Kalau kamu nemu yang cocok, saya kasih hadiah. Jadi hadiahnya itu yang pertama 1 unit rumah Pak, terus 2 unit mobil untuk suami dan istri gitu, terus 1 paket pernikahan, terus uang tunai 100 juta sama 1 paket honeymoon dan juga 1 acara wedding yang mewah yang di MC waktu itu sama Pak Helmi Yahya sama Bu Dian Nitami. Jadi wah ini enak banget nih. Jadi saya bahkan diwawancara ditanyai sukanya apa sama Pak Helmi terus dicariin gitu kan. Habis itu dikasih hadiah full. Bayangin kalau di adat kami gitu ya di Chinese gitu Cindo itu kalau menikah biasanya cowok yang harus nyediain kan Pak. Jadi ya udah kalau di Bali mungkin gimana Pak? Kalau sama Pak, cowok yang harus menyediakan. Cowok yang nyediain ya. Jadi kadang-kadang itu jadi agak berat ya, benar ya? Ya makanya kita harus siap Pak. Harus siap ya. Ya harus siap konsekuensinya dan memang seperti itu. Iya, jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan sampai last minute hari terakhir saya sudah dibuatin iklan sama Pak Helmi Yahya. Di AHM saya ngajuin unpaid leave karena harus dikarantina 100 hari Pak. Unpaid leave apa ya? Unpaid leave itu artinya berhenti bekerja sementara, tidak digaji. Tapi setelah selesai dari acara ini saya pulang kan jadi terkenal Pak, punya brand gitu kan. Karena ini dikarantina 100 hari Pak. Kalau di luar negeri itu acaranya namanya The Bachelor. Kalau di Indonesia dulu penghuni terakhir itu kan cuma lucu-lucuan akhirnya dapat rumah pemenangnya gitu kan. Okay. Jadi ada game-gamenya, siapa yang paling bertahan, siapa yang menang itu dapat rumahnya total 1M waktu itu. Nah kalau dipilih-pilih mantu ini agak unik Pak. Karena pemenangnya ini keluarnya langsung tunangan. Terus nggak lama harus menikah. Langsung tunangan dan harus menikah? Iya. Dan Pak lakukan itu? Saya kalah Pak. Oh kalah. Jadi waktu itu calonnya 2 Pak yang kuat. Kebetulan teman saya ini cukup terkenal juga. Dia gitarisnya itu Samson. Jadi akhirnya dia yang menang. Karena waktu buat iklan tuh kita berdua yang paling serius gitu Pak. Oke. Dan ternyata dia akhirnya berhasil dan menang dapat hadiahnya juga. Dan Bapak terjun ke dunia properti tahun? Saya setahun setelah itu Pak, karena setelah 2013. Karena waktu itu saya habis keluar dari Asta Honda Motor, terus saya sempat sebelumnya sebenarnya saya punya toko handphone Pak di Cempaka Mas. Jadi seperti itu terus kemudian dapat iklan itu karena setelah saya acara syuting Pilih-Pilih Mantu itu saya banyak ikut casting. Kebetulan saya jalan sama pesertanya PPM juga sempat mau serius kan Pak, tapi ternyata mungkin nggak jodoh atau gimana, jadi akhirnya batal. Terus tapi saya sempat casting sama dia Pak. Iya. Saat itu di zaman casting itu juga masih ketemu yang masih muda-muda dengan cerita mereka gitu kan, kayak Raffi Ahmad, kayak siapa ini? Reza Radian, mereka Joe Taslim juga, mereka mulainya dari casting dari nol benar-benar sama seperti saya dan ternyata mereka jauh lebih sukses. Jadi saya ternyata jalannya di properti bukan di entertain. Oke. Saya mau tanya Pak, tadi Bapak bilang jalannya. Kalau hidup manusia itu direncanakan apa ditemukan Pak ya? Atas siapa dianya? Ya, kalau menurut pendapat saya ya, itu jadi adalah ini Pak, kita terus mencari. Saya juga dari awal sebenarnya tahun 98 saya lulus SMA, saya pilih jurusan kuliah ini kan berpengaruh terhadap jalan hidup karir saya nantinya gitu kan Pak. Waktu itu habis kerusuhan, terus kemudian saya pikir mami papi saya kasih pendapat. Jadi awalnya itu memang kita banyak dipengaruhi orang tua kita atau keluarga terdekat kita Pak. Oh kamu baiknya masuk apa gitu. Saya coba UMPTN Pak dan saya coba waktu itu 2 elektro sama teknik mesin. Jadi sejalan waktu kita akhirnya mengerti bakat kita, talenta kita di mana.
sampai akhirnya kita menemukan bahwa ini passionnya saya di sini yang paling pas, dan setelah saya berproses. setelah berproses dan paling efektif di situ ya mungkin akhirnya dari tahun 2013 sampai sekarang akhirnya saya konsisten, sudah hampir 100.000 jam saya fokus di properti karena saya tahu passion saya di properti, sama Tuhan kasih berkat banyak di properti sehingga akhirnya saya banyak dapat penghargaan dan juga bisa keliling dunia, Pak. Saya kebetulan sudah keliling 4 benua, sebenarnya 5, tapi yang satu cuma transit di Afrika. Yang lainnya saya sudah pernah ke Amerika, Eropa, Australia. Bahkan saya pun berprosesnya juga nggak langsung gitu, Pak. Jadi tahun awal 2013 saya jualnya cuma area sekitar, Pak. Jadi saya tinggal waktu itu di Kelapa Gading sama di Harapan Indah. Saya jual di area Jakarta sama Bekasi sedikit. Terus kemudian naik, saya mulai ada closing di Jabodetabek, Pak. Jadi areanya mulai regional. Terus kemudian tahun 2000, jadi bisa disebut namanya regional property consultant. 2015 itu saya jual di Bali. Saya pernah jual di Bali, waktu itu proyeknya Pak Matius Yusuf sama Pak Tung Desem Waringin di Nusa Dua. Mungkin kalau Bapak tahu juga. Itu tahun 2000? Sekitar tahun 2015-2016 lah. Jadi saya waktu itu closing 3 unit di sana, kayak Bali ini memanggil gitu. Akhirnya saya jadi national property consultant, karena sempat jual di Bali sama waktu itu jual di Belitung. Di Belitung itu jualan kafling golf, namanya BlackRock, itu punya grupnya Humpus. Mungkin Bapak tahu juga di Belitung, dia pas di pantainya itu yang film lagi terkenal itu apa namanya, film apa yang lagi terkenal yang waktu itu di Belitung yang ada lagunya Laskar. Oh, Laskar Pelangi. Pelangi ya. Waktu itu sempat ke rumahnya Ahok juga. Jadi saya beruntungnya lagi 2017 saya coba-coba lagi, Pak. Saya akhirnya berhasil jual di Perth Australia. Jadi akhirnya saya naik tingkat lagi jadi international property consultant. Dan sejak itu bahkan orang-orang asing ya, developer luar itu pada banyak yang kontak karena lihat wah ini kok bisa jualin produk luar di Indonesia. Biasanya sebaliknya, orang luar yang beli di Bali mungkin atau beli di Indonesia gitu kan. Betul. Ini ternyata ada juga marketnya. Bahkan saya pernah bersyukur juga waktu itu ketemu orang terkaya nomor 1 Indonesia, grupnya Jarum. Saya disuruh jaga di kantornya dia, Pak. Jadi waktu itu kebetulan Pak Michael Bambang itu punya project cukup besar di Perth. Terus kemudian beliau itu mau jual ke orang Indonesia. Akhirnya setiap tamu yang menemui beliau itu saya disuruh jelasin, Pak. Saya one on one. Sambil nunggu beliau meeting sebelumnya, saya disuruh approach. Gitu. Jadi itu berlangsung mungkin 2 bulan, 3 bulan. Bahkan saya beruntungnya itu pernah saya duduk satu meja makan, ngobrol berdua sama Pak Michael Bambang itu 2 jam lebih, Pak. Beliau kasih semua ilmunya. Jadi saya nyerap banget. Tapi masalahnya apa? Waktu itu ternyata ini bukan di holdingnya Jarum ya, jadi proyeknya memang punya pribadi beliau, Pak. Dan ternyata jual di Indonesia waktu itu tantangan banget. Tantangan banget kenapa? Karena yang pertama waktu itu banyak yang minta KPR. Waktu itu regulasi di Indonesia belum bisa, Pak. Jadi BCA pun bahkan Pak Michael telepon ponakannya ya Pak Arman sudah datang ikut meeting. Ternyata jaminannya harus ditambahkan jaminan tambahan untuk properti Indonesia, nggak bisa langsung properti di Australia, pembelinya orang Indonesia bisa dapat KPR dari BCA gitu. Wow, luar biasa. Terus sekarang Bapak di Bali? Iya, sekarang saya di Bali. Saya juga merasa unik juga. Waktu itu saya sebenarnya ditawari proyek yang sekarang saya pegang ini sudah dari sebelum COVID, Pak. Saya sudah pernah survei, diundang survei, terus kemudian lihat ternyata menurut saya belum feeling untuk bisa jalan. Terus kemudian 2022 habis selesai COVID saya sempat diundang lagi, saya datang, saya lihat lagi, menurut saya belum siap. Baru waktu 2024 sudah 4 tahun ya dari yang pertama, itu saya melihatnya wah ini peluang gitu. Jadi teman saya kebetulan developer di Bali,
dia belajar dari dulu gurunya ini agak unik juga ya, karena teman-teman juga jangan terlalu percaya juga. Tapi ya semuanya memang ada yang berhasil ada yang enggak gitu. Jadi ada training dulu jadi developer tanpa modal Pak. Oh. Pernah tahu ya itu gurunya siapa ya? Iya. Jadi di tempat saya ini tanahnya besar Pak. Waktu itu 8,5 hektar. Ternyata ada 6 developer KSO. Nah, 6 developernya KSO ini semuanya KO Pak. Bahkan meninggalkan masalah. Jadi waktu saya datang itu terus saya diajak roadshow Pak. Saya sudah buat konsep marketingnya. Saya diajak roadshow pertama di Jakarta karena saya memang awalnya di Jakarta dan saya kumpulkan semua agent property REP. Waktu itu ribuan yang mau bantu jual karena waktu itu promonya kita buat sangat menarik gitu dan harganya juga sampai kaget gitu karena kita jual properti di Bali rumah cuma 288 juta. Sedangkan waktu itu aja di Jabodetabek, di Serpong aja mungkin 400 dan untuk tipe yang sama seperti kita. Geser lagi, jadi kalau di properti di Jakarta itu Pak, itu gesernya lewat jalan tol Pak. Jadi kalau exit tol Kebun Jeruk, harganya misalnya 30 juta per meter. Dekat RCTI itu. Exit tol berikutnya Puri Indah dulu 25, Alam Sutra 20. Jadi pintu tol beda 5 jutaan kayak gitu. Sampai paling ujung tapi uniknya yang Karawaci, Pak. Karena Karawaci dulu mahal ya. Karawaci Padahal ini di ujung. padahal agak ujung. Tapi habis itu mulai makin jatuh kayak Tiga Raksa sampai ke ujung ke Serang gitu. Kalau di daerah ke barat, ke arah Jawa Barat, jadi dari Jakarta, Bekasi, terus kemudian Tambun, terus kemudian Cibitung, Cikarang itu juga sama Pak. Jadi per meternya itu tanahnya makin exit tol itu turun gitu. Tapi sejalan dengan waktu akhirnya bisa makin mendekati gitu Pak. Itu jadi uniknya. Makanya di Bali pun juga punya nanti prospek yang seperti itu Pak. Makanya ini salah satunya saya pilih Tabanan ini karena ya paling mahal di Bali mungkin daerah Renon ya, daerah Sunset Road. Daerah Kuta itu sudah 30 lebih ya Pak ya, 30-40 juta mungkin ya. Nggak tahu Bapak paling tinggi pernah tahu harga tanah di Bali berapa Pak per meter? Yang di mana Pak? Di manapun di Bali Pak, yang paling mahal yang pernah Bapak tahu per meter? Yang paling mahal Pak ya? Iya. Yang paling mahal yang saya tahu terakhir kita jual sempat di harga 35 di Sunset Road. 35 juta per meter di Sunset Road? Iya. Wow. 3,5 M per are kalau di Bali. 3,5 M per are ya? Iya, sempat itu Pak. Jadi di Canggu mungkin sama kayak di Kuta tuh. Sama di Kuta juga segitu ya? Segitu. Karena kan diisukan waktu zaman itu Singapurnya Bali adalah Sunset Road. Singapurnya Bali. Jadi kayak Orchard Road ya Pak ya? Iya kayak FOMA aja Pak ya. FOMA. Orang-orang berbondong-bondong ke situ. Oke. Kalau sekarang kan orang-orang berbondong-bondong ke Canggu ya Pak ya. Jadi Canggu Seminyak. terakhir transaksi dianggap berapa Pak? Terakhir yang pernah Bapak tahu. Kalau yang di Canggu Pak, kemarin kita karena tempatnya agak masuk sedikit di harga 650. Pak Aro masih ada ya? Masih ada Pak. Wah itu beruntung yang dapat. Tapi jalannya satu mobil atau? Satu mobil. Satu mobil Kalau ya. 2 mobil udah beda Pak. Dan belum tentu bisa KPR ya Pak kalau satu mobil ya? Satu mobil tergantung banknya juga sih Pak. Banknya ada yang mau support? Ada yang mau juga. Tergantung background bisnisnya mereka. Tapi kalau yang Bapak dengar di Canggu sekarang yang paling mahal sudah mencapai titik berapa Pak? Yang dekat Tamora Square atau yang dekat Atlas, dekat Vince itu ya? Itu jalan utamanya ya? 35-an. 35 ada ya di Canggu ya? Ada Pak. Ada. Padahal jalannya itu kecil ya? Tapi pins di situ kan memang emasnya tidak ada jual lagi Pak. Paling Bapak hanya dapat sewa-sewa ya di situ. Jadi sedang ada yang dijual Sudah tapi list dulu semua ya jadinya. Udah listingnya udah sewa-sewa aja. Kelihatannya yang menguasai juga grupnya ini ya, asing ya. Ada Alek Villa itu punya villa banyak juga ya di situ ya. Betul. Nah kalau Pak Peri sendiri sekarang di Tabanan lagi buat apa nih Pak? Itu BPIM. Iya. Bali BPIM. Bali Property Investment Management. Oh. Jadi saya rencana memang waktu itu nge-branding kantor agent sekaligus kantor konsultan Pak properti. Cuma karena sekarang ini banyak permintaan dari developer, akhirnya ya saya fokus dulu untuk menjualkan produk developer yang saya bawa ini dari Tabanan yaitu Grand Niravati Resort Villa. Grand Niravati Pak. Oh Nirapadi. Niravati ya. Oke, Niravati Resort Villa ya. Berlokasi di Pak? Ini di Batu Aji, Kerambitan, Tabanan Pak.
Oke. Dan hebatnya apa? Karena ini cuma 1 kilo dari Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, terus kemudian 2 kilo dari terminal dan pasar persiapan, dan 3 kilo dari rumah sakit internasional, puskesmas maupun sekolah internasional, Pak. Jadi ini cocok banget di branding untuk dijual ke lokal maupun ke internasional. Jadi itu saya tadi lanjutin ketika saya roadshow dari Jakarta, Surabaya, kemudian ke Bali, Pak. Ketika di Bali langsung sama developer, "Dah Pak, Bapak di sini aja dah." Coba enjoy. Saya juga waktu itu merasa wah, saya tinggal di Berapa Kelapa luas itu Gading. proyek, Pak? Ini awalnya 8,5, terus sekarang setahun setengah saya masuk sudah 12 hektar, tapi bisa up to-nya 20 sampai 25 hektar. Wow. Itu nanti 2026 akan turun tol di situ, Pak. Turun tol, ya. Saya sempat dengar katanya ada di mana? Mengwi ya, Pak? Pintu Mengwi. kedua ya. Pintu pertamanya negara atau di dekat PSN, Pak? Iya betul, negara Mengui. Oh, oke. Itu nanti dekat itu proyek Bapak, Iya. 2026 tuh, Pak. Itu salah satu isu yang kita pegang juga kemarin MRT katanya di Tanah Lot ya, Pak ya? MRT Stasiun. sampai nanti Tanah Lot dari bandara ke Seminyak, Canggu, bisa jadi sampai Tanah Lot. Sampai Bisa Tanah jadi Lot. ya. Oh ya. Bapak sangat mengerti mengenai lokasi itu berkaitan dengan akses ya, Pak ya, pasti ya. Jadi kemarin kita memang beruntung karena dapat akses ini di Bali tapi di posisi yang tengah, Pak. Jadi Jalan Raya Denpasar Gilimanuk ini kan merupakan nadinya atau entah arterinya gitu kan. Jadi semua pasti lewat situ. Kemarin waktu Bajro ambles ya, Pak ya. Itu jadinya terhambat semua kan. Itu termasuk yang paling susah properti juga karena truk semen nggak bisa nyebrang. Betul. Terus nggak bisa lewat gitu. Akhirnya harga semen sempat naik ya, Pak ya. Mungkin bukan semen aja, besi dan macam-macam. Sampai pas sekarang bertahan. Sampai apa? Bertahan naiknya. Tanahnya, iya. Jadi setelah naik nggak mau turun ya, Pak. Itu dijual harga berapa, Pak? Iya, jadi setelah jual rumah yang 288 tahun 2025 awal saya naikin harga 328 dengan konsep lebih bagus dan lebih menarik gitu, Pak, rumahnya. Ada 5 tipe, yang tipe 3360 itu startnya 288 juta. Dan kita beruntungnya apa? Ternyata saya masih dipercaya waktu di Jakarta gitu. Jadi pembelinya 50% orang Jakarta. Oh. Jadi agen-agen Jakarta pun maupun prinsipalnya yang punya kantor properti Jakarta mereka pada ambil. Terutama orang Kelapa Gading sama Sunter karena dulu saya tinggal di situ, saya banyak jualan di situ, akhirnya investornya saya tawarin di situ juga, agen-agennya juga banyak dari mereka ambil. Terus yang kedua dari Surabaya. Baru yang ketiga ini kalau yang dari Bali kita terus jalan aja karena ini sebenarnya dulu itu banyak orang Bali yang ngambil sebelum Covid itu gagal, Pak. Waktu Covid itu mereka kebanyakan kerja di restoran, kerja di hotel, kerja di kafe. Akhirnya mereka nggak sanggup bayar ketika di PHK kan, Pak. Jadi akhirnya ada beberapa bangunan itu yang sudah ready sebenarnya, ada juga yang sudah setengah bangun, tapi karena pembelinya nggak sanggup ngelunasin, akhirnya ya ditarik lagi terus dijual ulang, seperti gitu, Pak. Kalau menurut Pak Peri, di Bali ini saat ini properti itu ibarat main saham, Pak ya. Lagi bagusnya ditahan apa dijual? Iya, jadi saya kebetulan bukan hanya jual di Bali, tapi juga mengamati pasar di Jakarta dan Surabaya, Pak. Karena ini market yang paling besar. Di Jakarta down-nya paling besar, Pak. Sedangkan di Bali ini turun, tapi secara seluruh Indonesia masih paling bagus, Pak. Di Bali? Iya. Jadi sekarang jagoan-jagoan properti Jakarta, bos-bos properti Jakarta masuk ke Bali, Pak, malah. Saya melihatnya seperti itu. Jadi mulai Masuk awal ke Bali tapi jualnya di luar Bali? enggak, ya masuk ke Bali, proyeknya di Bali, mereka pameran di Center Park, mereka pameran di Alam Sutra, mereka pameran di Gading Serpong, pameran di Kelapa Gading, seperti itu, Pak. Jadi mereka melihat orang Jakarta ini mungkin juga Jakarta kan mau dilepas dari ibu kota ya, Pak. Tapi tetap pusat ekonomi. Yeah. Karena dulu saya tinggal di Jakarta itu juga pindah dari Surabaya ke Jakarta karena saya melihat Jakarta itu 70% bahkan 80% uang berputar di Indonesia itu di Jakarta kan, Pak. Nah, terus kemudian ketika kejadian ini apalagi kemarin Jakarta sempat ada kerusuhan, ada banjir gitu kan. Jadi akhirnya mereka merasa harus memindahkan sebagian telurnya ke Bali gitu.
Jadi akhirnya pasar Bali pun itu enaknya apa Pak? Karena marketnya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Dan lucunya apa Pak? Bahkan yang pertama kan kita dapat ya istilahnya apa ya, blessing in disguise atau seperti apa, waktu perang Rusia Ukraina, Bali rame kan, apalagi Canggu kan, isinya orang Rusia Ukraina semua, padahal belum tentu rakyat Bali juga suka. Tapi properti Bali mau nggak mau jadi naik, jadi disukain gitu. Kemudian kemarin terakhir itu pun perang Israel Palestina juga sama Pak. Karena kan sempat ada berita viral katanya ada yang beli ini. Ternyata yang beli itu bukan hanya dari negara yang berperang, tapi sekitarnya. Karena waktu itu nyerangnya kan sampai Bahrain, Timur Tengah, mulai kepanasan kan, takut rudelnya jatuhin mereka atau gimana gitu kan. Jadi mereka akhirnya pada invest juga di sini. Jadi kita memang selalu aware, cari informasi. Oh ini daerah ini kok laku, yang beli siapa? Dari mana, latar belakangnya apa, itu jadi ketahuan. Jadi ketika terjadi nanti pun misalnya Taiwan sama Cina berperang, banyak yang beli di sini. Tapi ada satu yang unik Pak, yang mungkin Bapak juga perhatikan. Apa itu Pak? Sekarang negara terbesar di dunia apa Pak? Penduduknya? Cina. India. Salah, India. Iya. Jadi tahun lalu India ini melewati Cina 1,4 M 50, 1 M 450 penduduk. Dan orang India itu ternyata kalau dari statistik Pak, nomor 2 yang paling banyak datang ke Bali. Karena backgroundnya sama ya, mungkin secara religion mirip, terus kemudian heritage-nya juga sama. Ternyata orang India tuh hampir nggak ada yang beli properti di Bali Pak. Bapak pernah transaksi nggak? Belum pernah Pak. Belum pernah ya? Kalau sama orang India ya? Iya. Padahal mereka banyak kemiripan budaya gitu ya. Dan mereka orangnya kan banyak Pak. Dan mereka juga suka sebenarnya tinggal di Bali kan. Terbukti mereka Australia 13 juta, orang India kemarin hampir 11 juta Pak. Nomor 2 yang datang. Nomor 3-nya baru orang Cina. Nomor 4-nya baru orang Rusia dan Ukraina gitu. Jadi mereka karena mungkin tanahnya juga besar dan mereka punya nasionalisme tinggi, mereka nggak ambil di Bali gitu. Tapi banyak juga mungkin nggak tahu. Bapak lihat kalau yang di Bali kebanyakan orang India juga banyak yang nggak suka juga mungkin, atau seperti apa? Banyak orang India di Bali juga Pak. Banyak ya? Ya banyak juga. Ya, tapi nanti pasar kita juga akan menyesuaikan kan. Siapa tahu sekarang restoran India sudah ada. Betul. Hotel untuk khusus orang India nginep dan Sudah travel yang khusus pun banyak ya Pak ya, ngelayani dari semua. Iya, wisata spiritual mereka Aktif sekali ya. Betul. Biasanya target pertamanya apa Pak? Tanah lot sama Bedugul ya Pak? Atau Ya, kadang saat ini kan kalau kita bicara pariwisata banyak yang menjual yang namanya melukat, Pak. Melukat ya. Ya, melukat itu berarti ya seperti bisnis yang lagi saat ini berkembang di Bali, Pak. Mungkin di Indonesia juga itu adalah wellness. Wellness. Ya, sehingga salah satunya melukat itu ya. Salah satunya, Pak. Jadi mereka merasa kalau belum melukat di Bali nantinya belum bersih banget gitu ya. Itu malah jadi nilai lebih ya Pak. Enak Nah, ya. Bapak motivasinya tinggal di Bali apa, Pak? Iya, jadi salah satu yang saya mesti ditanya itu, kenapa kok akhirnya pindah Bali gitu ya? Sudah 20 tahun di Jakarta. Nah, itu. Saya enaknya Pak, kalau pagi itu bisa milih Pak, sunrise-nya di pantai mana, sore bisa pilih sunset-nya di pantai mana. Meskipun di Tabanan ini unik Pak, belum ada mall. Dulu mungkin ada mall, tapi tutup ya. Ini baru tahun depan Pak. Rencana ada mall yang mungkin bakal paling ikon, paling besar di Bali Pak. Oh, di mana ada, Pak? Di Nuanu City Pak. Nuanu, City, Nuanu Creative City. lokasinya di Luna Beach Club. Luna Beach Club, Pak, ya. Jadi ini sebelahnya Luna. Kalau kita biasanya dari Bapak sering ke Luna atau Saya justru belum pernah ke sana. belum pernah? Oh ya, harus ke sana Pak. Tapi Itu- saya udah dengar sih. Oh ya, jadi kita Nyebrang sampai ya? registrasi depan, terus naik mobil golf itu pasti ngelewati mallnya besar Pak. Udah selesai mungkin pasti aturannya sama ya Pak ya, maksimum 15 meter, tapi sudah topping off sampai atas. Rencana semester 1 2026 ini akan dibuka. Pak, setelah ini saya mau nitip, saya banyak punya lokasi di Nyanyi. Pantai Nyanyi, wah itu lagi bagus banget. Pinggir-pinggir jalan utama juga, Pak, yang mau kita sewakan. Oh oke, resort ya? Tempatnya sangat super, Pak. Nanti kita infokan ke Iya, Bapak. jadi ini ada satu yang unik juga Pak. Jadi saya kemarin ikut masuk ke Luna, terus kemudian saya pengen tahu ya, Luna ini katanya 44 hektar naik jadi 50 hektar. Di dalamnya itu ada 6 pengembangan sekarang Pak, bersamaan.
setelah saya cari tahu, ternyata di Luna itu ke-6-nya itu semuanya KSO, Pak. Kerjasama operasional. Ya. Jadi bukan Nuanu Creative City-nya yang develop, yang katanya orang paling kaya Rusia yang punya gitu kan. Ternyata mereka pun berbagi resiko, Pak. Jadi mereka sebidang tanahnya itu ada yang leasehold mungkin 1 hektar, ada yang 50 are gitu kan. Mereka akhirnya jadiin apartemennya mulai yang 1 bedroom 38 meter, ada yang 55 meter, dan itu harganya sudah jauh lebih tinggi daripada perumahan di sekitar gitu kan. Jadi mereka jual 38 meter itu aja ada yang hampir 3M. Wow. Kalau yang 55 meter 4M. Dan itu ternyata developernya 6 ini dari negara yang hampir berbeda-beda semua. Wow. Jadi mereka ini berbagi resiko, tanahnya besar, Pak. Jadi termasuk nanti Bapak pun kalau mau di leasehold, saya pikir ini bakal jadi banyak yang cari, Pak. Apalagi kalau Bapak di posisi-posisi yang bisa walk away ke beach gitu kan ya. Tanah-tanah Bapak juga di area jalan raya yang dekat ke beach juga, Pak. Ya, ada yang di jalan raya, jalan utamanya, Pak. Ada yang mau ke beach-nya juga. Iya. Nanti kita info ke Bapak. Ada banyak klien kita di situ, Pak. Iya, nanti kalau Bapak ke Tabanan kita survei bareng ya, Pak. Sambil kita lihat Pak prospeknya apa. Karena ternyata, Pak, di area situ, Pak, itu banyak orang besar, pejabat-pejabat petinggi di Indonesia. Kalau nanti disebut sama yang jagain, oh ini ownernya ini, Bapak pasti tahu. Wah, kita harus ke sana, Pak. Kan kadang-kadang ada temen investor dari luar Bali yang berkata, bro, hati-hati beli. Menurut Bapak apakah ada lokasi-lokasi yang menjebak, beli mahal di situ, tau-taunya murah jualnya, Pak? Iya, jadi itu ada. Jadi ada agent atau ada di Bali ini lebih banyak broker tradisional, broker agent langsung daripada yang punya kantor. Jadi mereka itu mengumpulkan rakyat Bali yang mau jual. Jadi rakyat Bali ini memang punya budaya unik ya, pasti Bapak juga sangat tahu. Kalau mereka akan butuh uang besar ketika menikahkan anaknya atau ketika meninggal ya, ngaben ya. Betul. Nah itu mereka tiba-tiba butuh uang cash dalam waktu besar karena nggak tahu biaya ngaben di Bali cukup tinggi ya, Pak? Cukup tinggi, Pak. Bisa 100 lebih ya? Bisa. Nah itu mereka biasanya akhirnya memang nyimpen tanahnya itu untuk ketika mereka mengalami kedukaan ini ya. Benar ya, Pak ya? Ya, budayanya seperti itu ya. Ya, bahkan kalau anaknya menikah pun mereka biasa menikah di rumah, terus kemudian mereka untuk acara mereka butuh dana ya, Pak ya. Nah seperti itu. Jadi ini ada yang ngumpulin, bahkan ada mungkin yang pegang investor atau dia punya duit sendiri, Pak. Terus dia istilahnya apa? Nampani ya, menerima. Ini kayak showroom mobil, Pak. Kalau mobil second dijual ke ini kan langsung dibayarin ya, Pak ya. Nah kalau ini rumah, tanah, kafling kan susah ya, Pak ya. Jadi akhirnya ini ada yang nampani gitu seperti showroom, Pak. Ya itu idenya nanti kalau Bapak kita mau kolaborasi juga, kalau Bapak punya investor besar kita jadi kayak showroom aja, Pak. Oke. Itu ide yang sangat enak kan. Karena saya punya teman satu ini luar biasa, Pak. Di Amerika dia pernah dipanggil Oprah Winfrey, pernah nulis buku. Waktu itu saya juga taunya dia dari mana? Karena dari teman saya nantangin saya, Van, saya titip rumahnya ke kamu. 2 minggu kalau belum laku kamu yang beli ya. Apa maksudnya? Ternyata di sana ada teman saya ini namanya Lutirila, seumuran saya juga, sudah lama tinggal di Amerika. Dia janjinya gitu. Jadi kalau ada rumah titipin ke saya appraisal sendiri, langsung nilainya berapa. Kalau dalam 2 minggu belum terjual saya yang beli. Pernah dengar gitu, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Jadi kayak showroom ini ya, fenomenal. Kalau showroom kan bisa on the spot beli. Tapi mungkin juga ada dibeli dengan harga appraisal dia. Oh, oke. Iya. Jadi kalau appraisal dia murah, orangnya setuju ya nggak apa-apa kan, gitu kan. Misalnya appraisalnya sudah sesuai. Kalau dari pengalaman Bapak nih, saat ini properti di Bali prospektif, Pak? Iya. Jadi properti di Bali itu kan ada 2 siklus ya, Pak ya. Yang pertama ada siklus per bulan dari Januari sampai Desember, maupun siklus jamnya. Jam propertinya sekarang clocknya ini dari angka 1, 2, 3 sampai 12 itu clocknya di mana gitu. Jadi saya juga kemarin senang setiap kali ke Bali ini guru-guru saya mesti datang, Pak. Termasuk selalu nelpon dan ngobrol gitu. Kita samain
property clock-nya di Bali itu berapa sih gitu kan. Jadi kemarin guru saya Pak Matius Yusuf bilang sekitar jam 7 properti di Bali. Artinya Pak? Jam 7 itu berarti kalau di posisi 7 kan di bawah sini ya Pak. Nah ini jam 12 itu saatnya paling booming Pak. Ini kemungkinan sebelum tahun politik 2029, 2028 kan sudah mulai slow. Jadi sebenarnya puncaknya 2026, 2027 Pak. Nah, karena dari jam 7 itu naik ke jam 12 itu mungkin naik ke jam 8 ke 9 dulu itu waktunya sangat relatif. Berarti tahun 2026, 2027 kemungkinan ke jam 12. Bisa. Tapi 2028 kembali ke jam 8. Enggak, turun lagi Pak ke jam 1, jam 2. Itu saatnya jual. Jadi kalau sampai jam 6 itu saatnya jual, kalau jam 12 ini saatnya harganya tinggi, saatnya jual. Sorry, kalau jam 6 ini harganya rendah, saatnya beli. Berarti saat ini saatnya beli. Karena jam 7, ya kalau jam 7 masih saatnya beli Pak. Prospektif berarti. Prospektif untuk dibeli, tapi untuk dijual harganya di bawah pasar atau di bawah, bahkan di bawah NJOP pun banyak yang jual Pak di Bali. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Kalau kecenderungannya Bapak disuruh milih, daerah mana Bapak prioritaskan untuk beli properti di Bali? Iya, jadi sekali lagi Pak, ini biasanya kalau dari property agent itu infonya akan melihat daerah, lokasi, akses, juga harga. Jadi tidak hanya bisa bergantung dengan lokasi. Karena lokasi misalnya di Tabanan, harganya sekarang 1/10-nya Canggu Pak. Misalnya di Canggu 20 juta per meter, Tabanan masih ada 2 juta per meter. Negara ternyata 1/10-nya Tabanan juga ada gitu, ada yang jual segitu. Tapi nextnya apa? Kalau ternyata dapat isu seperti yang Bapak bilang, ada pintu tol pertama kuatnya di situ, itu sudah diborongin investor dari Jakarta gitu. Kemarin saya juga nggak sengaja ketemu Bupati Jemberana, ketemu sama developer besar dari Jakarta. Katanya saya pas juga nongkrong di situ di Starbucks, saya dipanggil juga, diajak ngobrol, Pak, yuk kembangin Jemberana ini, kembangin negara gitu kan, Pak Made Kembang Hartawan ya. Teman baik saya. Teman baik Bapak ya. Beliau sekolah bareng sama saya SMA. Oh, beliau sampai doktor ya. Umur iya seusia ya, umur 50 ya. Saya kemarin makan di dekatnya itu warung Jepun itu, katanya dia berasal dari situ juga ya. Betul. Iya, jadi ngobrol gitu terus dia bilang, Pak ini nanti nextnya bagus nih pintu tol. Jadi kalau ditanya lokasi mana, saya tetap akan pilih yang pertama satunya Tabanan. Itu juga melihat apa? Karena Ciputa ada di sana Pak. Ciputa juga ngambil dari Tabanan itu dari tempat saya cuma 7 menit. Proyeknya yang di Ciputa Beach Resort. Udah habis tuh Pak? Belum Pak. Belum Pak ya? Justru ini malah saya lucu. Saya juga kemarin sempat tanya ke direksinya langsung tuh Pak. Ciputa Pak, biasanya Pak, KSO kan Pak, tanahnya. Ya ini tanah 88 hektar di pinggir pantai, punya Ciputa Beach Resort, malah di KSO-in ke developer lain Pak. Jadi tanya-tanya kan. Tumben ya? Iya, biasa akhirnya developer ini ngambil 2 hektar bahkan posisian depan pantai, akhirnya sama dia di develop, konsepnya bagus. Karena dia ketika bangun vilanya langsung boleh milih, ada 4 macam konsep yang dipilih dengan harga yang hampir sama Pak. Nah ini satu pertanyaan juga, tapi memang infrastrukturnya sudah jadi di sana. Infrastrukturnya bagus, di sana pun ada hotelnya, bahkan ini Ciputa mungkin alasannya karena ini dia mau buat beach club di situ Pak. Beach clubnya sudah disiapin, ini lagi perataan lahan Pak, lagi land clearing Pak. Nah, terus di situ dia juga mau bikin mall juga. Karena kalau kita bicara hunian Pak, hunian Ciputra itu kan memang jagonya membuat yang namanya kawasan. Yeah. Kenapa kawasannya dia selalu laku? Karena ada fasilitas pendukung atas hunian tersebut. Yeah. Fasilitas pendukung atas hunian tersebut yang paling dibutuhkan oleh penghuni adalah sekolah, Pak. Sekolah ya. Sekolah. Setelah sekolah baru yang namanya fasilitas olahraga. Sport center. Sport center. Nah, setelah itu baru yang namanya ada mall, rumah sakit. Iya. Itulah yang membuat di mana ada proyek-proyek besar seperti Ciputra laku, Pak. Iya. Tapi bila mana fasilitas tersebut belum tersedia, ya hampir sama kayak kita juga jualannya. Iya, setuju Pak. Jadi semua top 10 developer di Indonesia itu biasanya menguasai dari hulu sampai hilir ya Pak. Dari lahir sampai meninggal. Bahkan ada yang punya
rumah masa depan ini yang paling mewah ada juga ya Pak ya. Ya. Jadi mereka memang harus menyediakan semua. Dan uniknya apa Pak? Ciputa di Bali nggak tahu berkembang ya Pak? Nah, karena fasilitas yang saya bilang tadi kita Nggak diskusikan. disediakan ya? Nah, di situ mungkin Pak. Kalau Iya. kita lihat di luaran kan itu yang dibangun dulu Pak. Akan dibangun sekolah ini, rumah sakit ini, sport center ini, mall. Itu yang dibangun sama dia Pak. Iya, Baru dia bangun perumahan. Kalau di Bali dia bangun perumahannya dulu. Iya. Jadi saya dulu belajarnya juga dari Ciputa. Saya awal pertama kali masuk agent property itu di Century 21. Pak. Oke. Kebetulan yang punya kan Bu Rina Ciputa. Anak pertamanya Pak Ciputa. Jadi kita sangat diajari salam entrepreneur. Kalau dulu saya kan sekolahnya ekonominya di Gunadarma. Digunakan Pak. Saya tamat tahun 98 Pak. Lamaran kerja saya pertama kali diterima oleh Century 21 kalau nggak salah. Oh iya? Sebagai marketing agent. Oh oke. Tapi saya waktu itu datang sekali latihan ke kalau nggak salah itu waktu itu di Grogol atau di mana. Grogol. Ya. Tapi akhirnya saya nggak lanjut. Pak. Ada trainingnya ya? Iya. Saya nggak lanjut. Training Karena basic trainingnya waktu itu ya? jadi marketing properti saya belum kebayang. Ternyata nasib saya juga jatuh di situ Pak. Setelah saya berproses kerja di bank, kerja di macam-macam. Ujung-ujungnya Properti? apa yang kita lamar pertama kali di situ bidang kita. Wow. Termasuk memang saat ini saya di pengacara. Ternyata Tuhan kasih sign-nya dari awal ketika pilihan masuk kerja ya Pak ya? Padahal saya hindari itu dulu Pak. Dulu hindari? Iya karena saya nggak jadi ambil. Nggak jadi Setelah saya ikut pelatihan dan saya tahu, kayak ini bukan bidang saya. Ternyata Tuhan ngasih sign-nya di situ. Kalau dari awal saya ambil itu mungkin sudah fokus di sana ya Pak ya? sudah punya supercar berapa biji. Tapi Iya. kalau kita lihat bicara tentang properti Pak, pasti dari tahun 2013 Bapak terjun di dunia properti. Kita bicara Bali atau Indonesia lah Pak ya. Titik balik properti yang paling Bapak alami tahun berapa dan gimana tuh ceritanya Pak? Titik balik itu berarti titik yang terendah. Terendah? Oke. Jadi yang pasti yang waktu COVID Pak. Saya pernah hampir setahun nggak closing. Ya memang gimana kita mau keluar nganterin juga susah kan. Akhirnya jadi harus berprofesi yang lain sampai dapat bantuan juga dari pemerintah gitu kan. Waktu itu yang nggak kerja siapa. Jadi teman-teman properti juga saling mendukung terus kasih info, Pak ini ada bantuan dari ini. Karena memang kita nggak bisa bergerak kan waktu COVID itu benar-benar harus di rumah. COVID, Pak, ya. Iya. Waktu pertengahan ini Pak, kan sebelum tahun 2014, zamannya Pak SBY, Iya. wow, berlipat-lipat naiknya. Berlipat-lipat. 2015, 2016 nih pengalaman saya di Bali, turunnya. mengalami itu Pak. Iya. Jadi saya masuk propertinya kan memang setelah play mortgage itu 2008, terus kemudian Indonesia paling booming mungkin 2011, 2012 ya Pak ya. Harga properti naik bisa 100%, 200%, sampai 1000% juga ada gitu ya. Jadi kemudian siklusnya waktu Pilpres 2014 pasti turun, terus kemudian setelah itu naik lagi. Nanti Pilpres 2019 turun, naik lagi. Jadi yang kami pelajari pasti ada siklus dunia, kayak subprime mortgage 2008, terus kemudian COVID 2020 sampai 2022. Kemudian ada siklus Pilpres, Pak. Itu penting juga. Karena di Pilpres ini biasanya tahun kedua atau tahun ketiga presiden menjabat itu lagi tinggi-tingginya. Tapi setelah tahun keempat sudah mulai mendekati tahun politik, apalagi pas tahun politiknya, itu investor pada ngerim untuk ngambil. Lebih baik dia cairin yang liquid. Nah, karena takutnya nanti kalau dia nggak siapin itu, keburu megang properti yang moderate ya sebenarnya, susah dilepas atau kalaupun dilepas harus jual murah gitu kan. Dia lebih baik prepare mungkin uang cashnya dipindahin kemana. Jadi siklus ini bisa anytime berubah Pak. Itu juga yang susah kan. Ketika tiba-tiba ada pengeboman di sini atau ada banjir di sini atau ada peristiwa perang di sini itu semua dampaknya terhadap properti juga berubah. Saya sebenarnya mau membahas ini tapi nggak tahu nanya Bapak setuju nggak banjir di Bali Pak? Boleh Pak? Boleh. Iya. Bahkan banjir di Bali ini saya ingin tanya ke Bapak tadinya. Saat ini gara-gara itu lebih bagus pegang properti apa
pegang emas. Iya, jadi saya pribadi ini jadi dapat banyak pertanyaan, Pak. Karena saya kan sering live di TikTok, terus kemudian mereka pada nanya, Bali banjir ya? Dulu itu orang nggak percaya kalau beli mobil di Jakarta, dibawa ke Bali, ini mobilnya bekas banjir nggak? Dari Kelapa Gading atau dari mana? Nggak. Betul. Sekarang Gunung Soputan itu banyak showroom ya Pak ya. Terus yang showroom di mana? Toko Umar atau Dewi Sri ya hampir nggak ada tapi ya. Dewi Sri, Sunset ada juga ya? Ada Pak. Ada ya, tapi yang bekas-bekas di sana kan biasanya kena juga mungkin. Gatot Ya. Subroto. Iya, Gatot Subroto juga kena. Nah itu, jadi akhirnya sekarang yang mobil bekas dari sana mungkin jadi dipertanyakan dulu ini ada bekas banjirnya enggak. Begitupun propertinya Pak. Jadi makanya kemarin Bapak berhasil transaksi 35 juta di Sunset, apalagi di Dewi Sri juga harga segitu. Sekarang pasti terkoreksi banget ya. Terkoreksi sekali Pak. Terkoreksi sekali. Setengah dari itu Pak. Iya, teman saya kemarin saya barusan meeting di Pokpoi, kebetulan yang punya Pokpoi di Dewi Sri, kemarin cerita kemasukan satu dada ini hampir 1 meter, terus freezernya dia yang besar yang untuk nyimpen daging sampai ngapung. Kalau sudah sampai ngapung berarti sudah katanya wah ini banjirnya berarti luasannya sudah 2 kalinya luasan ini ya. Logis memang kalau ilmu fisika. Jadi ya itu yang terjadi. Sekarang adalah tugas kita para agent atau para developer atau konsultan properti di Bali untuk mengedukasi. Saya sempat dapat positifnya juga, dapat blessing in disguise-nya. Kenapa? Karena proyek kita ini di bukit, Pak. Oke. Jadi MDPL-nya ketinggian dari air laut itu 500. Kita masih sejuk kalau malam 20 sampai 23 derajat. Dari malam sampai pagi masih ada kabut. Nah, jadi yang pertama diedukasi adalah ketinggian dari MDPL-nya dari dari pantai atau dari laut. Yang kedua ada diedukasinya dekat DAS nggak, daerah aliran sungai. Karena sekarang aturan barunya kan dari situ. Dari DAS bangunan 3 sampai 5 meter. Kalau yang sungainya besar banget itu harus lebih lebar lagi gitu. Nah, daerah kita juga dekat sungai tapi kita di bukit. Tapi sungainya ini jadi pusatnya PDAM di Tabanan, Pak. Jadi akhirnya sekarang di Tabanan juga kemarin ada yang kena tapi memang di pinggir sungai, Pak. Jadi itu yang kita edukasi bahwa tempat kita ini aman dari banjir. Bukannya kita melangkahi Tuhan bilang nggak mungkin banjir. Tapi ya kita lebih tinggi, kita juga prepare. Seperti itu. Dan di tempat kita juga ada yang pinggir sungai. Kemarin kebetulan di tempat kita ini beruntung sejak saya masuk itu banyak foreigner yang beli, Pak. Di tempat kita sudah ada 20 foreigner dari 5 benua, Pak. Terakhir ada orang Afrika juga beli, orang Amerika beberapa setelah dia beli terus teman-temannya pada cerita. Itu ada satu orang UK, dia baru pensiun dari sekolah Cambridge di Malaysia, dia beli tempat kita, bangun 2 villa besar, tanahnya total 3 acre. Dia orang bule, foreigner itu pasti pilihnya yang ujung-ujung, nggak mau jalan raya yang rame-rame banyak anak kecil, dia milihnya paling ujung untuk healing untuk apa gitu. Jadi kita developer ini kadang-kadang juga pusing kalau apalagi daerahnya besar kan, karena ini harus masang pipa air sampai sana, terus masang tiang listrik itu juga sampai sana. Bila perlu yang ujung sungai. Iya, itu diambil, iya, karena sungai. itu bagus belakangnya langsung infinity pool, Pak. Dia sekarang lagi gitu, itu kita kasih batu sandaran 8 meter, Pak. Jadi karena dia benar-benar pas di pinggir sungai, dia bikin tangga ke belakang, ada pintu belakangnya di pinggir sungai dibuat jogging track. Dan dia bilang kemarin waktu banjir itu yang paling parah di Bali itu ketinggian airnya naik 5 sentian. Tapi masih jauh dari 8 meter tahanan tembok yang kita sediakan gitu. Tiba-tiba saya ingat punya teman, Pak. Nanti saya kenalin ke Bapak. Di Gianyar satu-satunya dekat kota, hanya 10 menit ke kota, Pak. Ya. Satu-satunya lahan 8 hektar apa 12 hektar ya, yang belum dikelola, Pak. Nanti kita kenalin, Pak. Iya. Jadi Satu-satunya lahan itu, Pak. Pinggir sungai dan lain sebagainya. wow. Dan yang kedua yang kita harus cerita adalah ya memang ada viral kan video-video bule keluar dari hotel nggak bisa ke bandara harus naik perahu karet gitu kan. Itu jadinya akhirnya hotel-hotel maupun properti villa yang di daerah yang aman itu malah naik, Pak. Termasuk di Tabanan itu juga akhirnya jadinya naik. Jadi kemarin saya tanya manajemen villa ya, kan yang terkenal misalnya Nakula, ada Great Bali Villa yang kita kerjasama dengan ini ya, Grand Iravati Resort Villa, itu dia sekarang pegangannya banyak Tabanan dan harganya paling murah. Kalau Nakula itu paling murah, satu villanya
itu 2,5 juta per hari, 2 sampai 3 bedroom. Kalau yang Great Bali Villa itu paling murah 1,8 di Pantai Kedungu, Pak, dekat Pantai Nyanyi. 1,8 per malam. Terus kemudian tiba-tiba ada satu pengembang lokal, dia buka 2 unit atau 3 unit, minta dijualin 1,5. Okupansinya bulan pertama 94%, Pak. Bulan kedua 90%. Dari situ kita jadi optimis. Wah, ternyata rame ya, banyak yang mau gitu. Jadi akhirnya kita pun setting di sini. Satu harinya cuma 1 juta, Pak. 1 bedroom villa 8 kali 12,5 meter, 1 area. Sudah termasuk kolam renang, sudah termasuk bathtub. Dan itulah yang membuat, Pak, tamu datang ke Bali banyak. Di jalanan turis banyak. Tapi hotel kok sepi. Iya. Karena mereka pilih tinggal di villa. Masih untung kalau villa, Pak. Kalau kos. Nah, Karena di tempat kita juga ada, Pak. kos elit. Enggak. Kos standar, Pak. Oh, iya? Kontrakan. Cuma 500.000. Boleh bayar sebulan, Pak. 500.000, Pak. Nah, itu. Jadi itu yang ngenes, Pak. Di tempat saya pun ada kontrakan mungkin yang 1 juta sampai 1,5 juta per bulan, itu pun ada bule yang ambil, Pak. Mestinya kalau memang sama-sama mau kompak terus nggak boleh supaya dia daya belinya. Pak, Oke. saya mau tanya sama Bapak. Iya. Kalau Pak milih properti murah dengan status tanah atau properti itu ada risiko, apa properti mahal dengan tidak ada berisiko? Iya, kalau saya dari Berisiko itu maksud saya, Pak. Sekarang kan fungsi lahan banyak yang hijau, yang tidak bisa dirubah fungsi lahan, tapi harga properti murah. Tapi kalau Pak mau propertinya tidak berisiko, ya mahal. Pak pilih yang mana? Iya, kalau saya pasti nomor 2, yang tanpa resikonya lebih kecil. Jadi saya pun terakhir ketemu mantan DK2, Pak. Nitipin ke saya. Setelah tanah coveringnya bagus, lokasinya murah, saya cek ternyata ITR-nya hijau, Pak. Terus saya tanya, ini untuk naikin kuning gimana, Pak? Oh, nanti saya bantu, saya gerakin DPRD. Waduh, itu prosesnya gimana? Oh, tenang, itu 1,5 juta per meter bisa. Iya, kalau bisa. Berapa lama, Pak? Teman saya ada yang minat sebenarnya, tapi malah saya cegah, Pak. Jadi saya. Berarti dirubah dulu. Iya, saya punya teman, saya kan suka dengerin podcast juga, Pak. Dalam sehari itu saya dengerin podcast bisa 1 sampai 5 podcast dan tentang properti Bali juga. Ada yang suka seperti itu. Mungkin Bapak juga satu yang suka seperti itu ya, karena dapatnya pasti murah banget, Pak. Saya juga punya pengalaman, ada teman saya ini, teman Komsel gitu ya, kayak Komsel gereja, dia beli di Imam Bonjol, Pak. Ternyata tanah sengketa. Murah dulu belinya. 10 are, Pak. Bayangin 10 are di toko di Imam Bonjol berapa gitu kan. Sampai sekarang masih di pengadilan, Pak. Sudah 3 tahun, 4 tahun. Mungkin Bapak yang ahli masalah begitu bisa berapa lama, Pak? Ayo, berproses sampai selesai itu, Pak. Nah, kita konsultasi pribadi nanti tuh, Pak. Oh iya. Soalnya itu teman saya sampai sudah Cuman mulai. saya ada saat ini, Pak, sudah clear. Saya udah clear, Pak. Clear banget. Bahkan sertifikat ada di kita. Kita ada properti yang memang klien hukum dulunya, Pak. Tapi sekarang benar-benar clear. Itu lokasinya di Tabanan. Oh. Tabanan itu berlokasi di dekat wilayah Pura Batu Karu. Oh, oke. Ini lokasi wisata ini ya. Jalannya kuning, Pak. ya Oh, itu ada pink ya? pink. Pink ya? Lebar jalan 220, lebar tanah 60 meter. Teras sharing di bawahnya sungai besar. Oh. Ya, sungai artinya mereka punya view dan lain sebagainya. Villa, glamping, very nice, Pak. Oh. Kita buka harga 15 juta Per area. per hari. Nggak ada itu, Pak. Kita mau jual cepat. Oh, jualan ya. Ininya gimana? Perizinannya gimana? Dokumen semua ada. Perizinan kita belum. Oh, berarti ini yang safe ya? Ya. Tapi masih hijau, Pak? Atau sudah pink? Udah pink, Pak. Oke. Udah pink. Soalnya kemarin kita baru survei. Ini dekat tempat-tempat Bapak juga. Itu kebun durian, Pak. Ada 250 hektar. Saya kemarin parkir cuma sampai bisa di puranya, terus kita naik ke atas karena mesti pakai mobil khusus. Itu masih naik 3 kilo.
Tapi ini negeri di atas awan, Pak. Karena jam 2 itu tiba-tiba awannya keluar, kabutnya keluar, kita di atasnya, Pak. Sama, Pak, betul. Oh, sama. Sama, Oh, jangan betul. lokasinya dekat nih, sama di Batu Karo. Saya mau tanya nih ke Bapak. Nah, Oh, ternyata wisatawan yang bangunannya villa, teman saya punya Pak, yang bangunnya villa yang jauh dari keramaian, yang notabene bangunannya adalah bangunan alam, itu per malamnya bisa 3 juta, 4 juta, apalagi bambu tuh Pak, iya. yang jauh-jauh itu, dengan harga tanahnya murah-murah seperti itu. Kalau Bapak melihat perspektif bisnis di Bali, beli tanah yang harga murah berlokasi di pinggiran, untuk kita pegang perspektif ke depannya, apa beli tanah di tempat strategis yang memang sudah mahal? Oke, jadi karena saya sudah sempat ke villa manajemen, Pak. Jadi kekuatan utamanya itu ternyata di OTA, Pak. Online Travel Agent. Jadi mereka menawarkan itu mungkin 6 bulan, bahkan setahun sebelum bulenya ini, foreignernya ini pergi ke Bali. Mereka mungkin sudah dapat tiketnya. Jadi ini kronologisnya ya urutannya. Mereka dapat tiketnya, terus mereka cari mau tinggal di mana. Jadi bule di Bali ini pertama biasanya mereka nyari radius pertama, Kuta, Sanur, Nusa Dua ini yang terkenal pertama. Yang kedua mereka kunjungan berikutnya, atau bisa jadi kalau mereka panjang mereka langsung cobain 3-nya. Yang kedua mereka ke Ubud sama ke Canggu. Yang ketiga baru nyobain Tabanan atau nyebrang Banyuwangi atau bahkan sampai Bromo, sampai Singaraja. Jogja gitu kan. Singaraja juga ada, Lovina gitu kan. Jadi ya seperti itu Pak betul-betulnya. Oke, jadi kalau OTA-nya kuat dan Bapak punya konsep berbeda sendiri, itu bisa okupansinya tinggi Pak. Jadi memang saya pernah juga bantu jualin Hideaway Pak, yang di Ubud. Pernah yang di Seminyak habis kan waktu itu kalau nggak salah sudah bagus. Itu jalannya cuma 1 mobil Pak, masuk sampai dalam. Terus mereka itu di pinggir sungai benar-benar hideaway gitu, benar-benar sembunyi. Jadi di sana itu untuk healing bahkan dari jam berapa ya? Dari jam 6 sore sampai pagi nggak boleh nyalain lampu Pak. Karena kemarin saya ada, dikasih tanda. Iya. Saya kemarin ada ini Pak, peluang bisnis baru. Kita dunia develop kan udah kenal lama Pak. Iya. Kita tahulah di situ seperti apa. Oh, sekarang ada perspektif bagus nih. Kita beli tanah di pinggiran dengan harga murah, kita develop villa di situ. Setelah kita develop villa di situ, setahun kita jual itu villa Pak, secara keseluruhan. Dan harganya jauh lebih menguntungkan daripada developer yang kita lakukan di perumahan. Apalagi kalau Bapak bisa hitungin ROI-nya bagus atau sudah terbukti okupansinya tinggi. Jadi memang itu adalah harapan semua developer ya Pak. ROI tinggi, return of investment-nya, yield-nya tinggi. Jadi disewain okupansi tinggi, harganya per malam bisa bagus, 1 juta lebih, 2 juta lebih gitu. Dan yang kedua itu pasti ngangkat capital gain-nya Pak. Nah, capital gain itu ada biaya Bapak beli sampai jual itu naik berapa kali gitu kan. Bahkan bisa mungkin Bapak dalam setahun naik 2 kali juga bisa Pak. Iya Pak. Kalau didukung oleh ROI yang bagus. Nah itu ide yang brilian Pak. Saya setuju sama Bapak. Bahkan ada pebisnis yang salah satu miliuner di Indonesia, Mainnya gitu. mainnya bukan villa Pak, hotel. Hotel. Dia bangun hotel di tengah kota dia bangun, laku. Dia buat lagi hotel di pinggir karena udah laku itu. Bisa dapat 2 hotel, habis itu membangun hotel ke pinggir lagi menjadi 4 hotel dengan membeli okupansi itu. Iya. Jadi memang pemilihan villa manajemen itu di awal sangat penting Pak. Bapak bekerja sama dengan siapa? Dan keseriusan mereka untuk menjualkan produk kita Pak. Karena saya tahu Nakula ini kliennya 600 villa Pak. Wow. Gimana dia mau memutuskan punya kita? Ya kita pasti tambah nanti Pak. Ini tolong saya biaya iklannya saya tambah. Bapak utamain punya saya. Kalau ada Great Bali Villa katanya ngelola 1000 villa Pak. Bayangin. Dia kan enggak mungkin konsen tempat kita. Kebetulan kemarin tempat saya ini jadi sorotan. Kenapa? Karena dia belum pernah ngelola satu deret villa yang lebih dari 10. Punya saya 88 villa Pak dalam satu komplek Pak. Akhirnya dia setuju banget. Bahkan dia langsung sudah minta. Saya minta resepsionis, saya minta kafe, saya minta sport club, saya minta resto. Bahkan dia mau nyediain floating breakfast di kolam renangnya. Dia sudah ngitungin jumlah SDM-nya, nanti pengeluarannya per bulan berapa. Sampai akhirnya keluar. Cuma
biaya operasionalnya di bawah 20%, Pak. Jadi kita kemarin karena gelondongan jujur aja dapat di bawah 20%. Ini paling murah, Pak. Dia full semua coverage, termasuk bersihinnya, nyariin pelanggan sampai dia check in, sampai dia check out, sampai dia bersih, ganti pelanggan berikutnya. Bahkan kita lihat di aplikasinya handphone kita itu sudah ketahuan, oh ternyata 6 bulan ke depan, bulan Juni tahun depan ini sudah ada nyewa. Penyewanya ini, uangnya sudah masuk ke kita. Cuma baru bisa di cash out ketika dia sudah check out. Dia sudah datang ke sini check out. Itulah luar biasanya. Kalau ngomongin bisnis, kurang waktu. Iya. Tapi coba Pak sampaikan kepada teman-teman investor yang mau berinvestasi di Bali, seperti apa aman, nyaman, dan yang penting cuan. Apa Oke. Pak pesannya? Jadi Bapak Ibu para investor khususnya yang dari Bali, dari Jakarta, dari Surabaya maupun seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri, pilih di Bali. Pilih di Bali, cari lokasi dan akses yang terbaik. Yang pertama, yang kedua pasti bebas banjir carinya, dan yang ketiga adalah yang jual buas kalau istilah saya. Butuh uang amat sangat. Penawaran berapapun dipertimbangkan. Nah, itu potensi Anda mendapatkan kenaikan investasinya itu tinggi. Terus kemudian dua ada cari developer atau manajemen villa yang bagus. Ini berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan delivery tepat waktu, dan berkaitan dengan pelayanan, serving ketika para turis mulai menempatin menyewa villa Anda. Jadi terus berinvestasi di Bali karena Bali ini tanahnya makin terbatas, turisnya makin naik, selalu menjadi nomor 1 destinasi wisata di Indonesia ya Pak ya. Makanya itu saya memutuskan pindah ke Bali juga. Dan di sini berkumpulnya semua warga internasional. Coba Bapak Ibu lihat kalau ke Icon Mall Bali atau ke Kuta Beach World, bukan 70%, bahkan 90% isinya bule. Isinya foreigner teman-teman, bukan orang lokal. Bayangin, ini pasarnya, marketnya besar. Dan itu bukan hanya terkait dengan properti aja, semua bidang kehidupan, semua bidang bisnis itu ada di sana jadinya. Jadi jangan lupa terus berinvestasi di Bali, apapun keadaan Bali sekarang kita jaga bersama dan nilai investasinya kita jaga tumbuh, dan Bali melayani turis dengan baik sehingga akhirnya propertinya naik, terus Bali makin nyaman untuk ditinggali baik oleh warga lokalnya maupun oleh turis-turis yang datang. Jadi segera investasi di Bali. Anda mau tinggal di Bali, ikutin aturan adat warga Bali. Wow. Ferry, pendekar properti sakti. Yep. Matur suksema, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses, dilancarkan, diberkati selalu. Amin. Thank you, Fer. Terima kasih. Wah. Luar biasa.